Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini ya, tanggal 27 September 2024 kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kuliah hadis ya. Kita membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik, spesial untuk pertemuan kali ini dan juga setelahnya, nanti sampai akhir semester, kita akan membahas tentang al-kabair, yaitu al-umur al-manhiyah, perkara-perkara yang dilarang. Sengaja kita loncatin ya, dari awal kitab, sekarang kita hampir berada di akhir kitab ya. Silahkan dibuka PDF-nya di situ yang telah kita share di grup ya. Kemarin kita membahas tentang 7 bab pertama, ada ikhlas, ada taqwa, ada sabar, ada jujur, dan segala macamnya. Maka di pertemuan kita, ya, setelah mid semester kemarin, kita akan membahas tentang apa saja yang merupakan dosa-dosa yang selayaknya dihindari oleh setiap muslim. Jadi, setengah semester ini sampai akhir semester, kita akan membahas tentang dosa-dosa, ya. Dosa-dosa yang selayaknya ditinggalkan oleh seorang muslim, ya. Sahabat yang mulia Hudzaifah bin Al-Yaman mengatakan, "Araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi." Aku mengetahui dan mempelajari keburukan bukan dengan maksud untuk melakukan keburukan tersebut, lakin litawaqqihi, namun supaya aku bisa membentengi diriku dari dosa-dosa tersebut ya. Dan ini merupakan ya, bab yang sering dibawakan oleh para ulama ya, seperti Imam Nawawi dalam kitab ini ya. Kemudian juga dalam Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau membagi seperempat kitabnya juga di situ membahas tentang al-muhlikat, yaitu dosa-dosa yang bisa membinasakan. Sedemikian pula ya dalam kitab Tauhid yang kita pelajari karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di kitab tersebut mayoritas dari isi kitab itu ya setelah bab ketujuh dan sampai akhir bab itu juga membahas tentang dosa-dosa yang termasuk perbuatan syirik ya. Jadi ini memang metode yang digunakan para ulama, yaitu membahas dosa-dosa supaya kita mewaspadai dosa-dosa tersebut ya. Waspadai jangan sampai kita ini terjerumus ke dalam perbuatan buruk itu. Baik, ya. Kemudian pada kitab yang akan kita bahas ini, ya, kitab Riyadhus Shalihin, ya, di situ di akhir dari atau mungkin ya hampir bagian terakhir dari kitab ini juga membahas tentang al-umur al-manhiyah, perkara-perkara yang dilarang dalam syariat. Yang dalam bab ini, bab ke-254 ya, menurut cetakan ini, topik pembahasan kali ini adalah haramnya mengumpat, kemudian dan perintah menjaga lisan. Ya. Haramnya bagi seseorang untuk mengumpat, berkata-kata kotor, mencaci maki, menghina orang, ya, atau menggibahi orang, ya. Dan perintah syariat untuk menjaga lisan. Ya, maka ini penting sekali. Dosa yang sering terjadi dilakukan oleh manusia, ya, salah satunya disebabkan oleh lisan. Ya. Dan ini penyakit yang menyerang hampir semua manusia, baik itu yang orang awam maupun orang yang sudah belajar agama, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan, baik itu yang masih kecil maupun yang sudah tua. Ya. Dosa ini seringkali menyerang kita semuanya. Mengumpat, menggibah, ya, kemudian menjelek-jelekkan orang dan segala macamnya. Ini merupakan dosa yang
sering terjadi. Ya. Maka di sini Imam Nawawi rahimahullah taala meletakkannya di bagian yang paling pertama, ya. Dari kitab perkara-perkara yang dilarang, beliau meletakkan dosa lisan ini di urutan pertama. Karena saking maraknya atau saking mudahnya seorang mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor tanpa dia sadari. Bahkan nih, sebagian orang menjadikan gosip atau berita-berita dusta atau menjelek-jelekan orang sebagai salah satu menu harian mereka. Menu ketika mereka berkumpul dengan teman-temannya, ketika berjumpa dengan koleganya, karib kerabatnya, pasti yang ditanyakan adalah berita terbaru tentang si fulan, keburukan si fulan, apalagi tentang ya, pokoknya ya manusia memang menyukai hal-hal tersebut, gosip-gosip, ya cerita-cerita yang belum tentu benar, kemudian prasangka-prasangka buruk, ya. Maka kita harus waspada. Kita harus mengingat bahwasanya itu semuanya merupakan ya sesuatu yang dilarang dalam agama. Di sini Imam Nawawi membawakan beberapa ayat. Yang pertama adalah qala Allah Ta'ala wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ayat sebelumnya, permulaan ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka-prasangka buruk, karena sebagian besar atau mayoritas dari prasangka buruk itu merupakan dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang. Janganlah kamu stalking-stalking atau tanya-tanya tentang berita-berita buruk si fulan dan si fulan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian di antara engkau mengghibahi sebagian yang lain. Mengumpat maksudnya di sini adalah menghibah. Yaghtab artinya menghibah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka seandainya kalian memakan daging bangkai saudaranya? Maka tentu engkau semua akan membencinya dan jijik terhadap perbuatan tersebut. Segala perbuatan dosa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang buruknya disifati dengan sifat-sifat yang buruk, maka itu sudah cukup menunjukkan bahwasannya itu merupakan al-kabair, salah satu dari dosa-dosa besar. Apa saja peringatan ataupun larangan ataupun dosa yang disifati dengan sifat yang buruk dalam Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla, di sini diibaratkan menghibah itu seperti makan bangkai, maka itu merupakan tanda bahwasanya ghibah merupakan dosa besar yang selayaknya setiap muslim menjauhi perbuatan tersebut. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kemudian Allah katakan wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Tawwab, Maha menerima taubat, lagi Maha Rahim. Di sini beberapa ulama mengatakan kenapa Allah menutup ayat ini dengan kalimat innallaha tawwabur rahim. Padahal umumnya Allah menutup perbuatan dosa biasanya dengan innallaha syadidul iqab. Allah maha keras azabnya. Kemudian neraka diancam dengan neraka. Namun kenapa dosa ghibah di sini malah ditutup dengan kata innallaha tawwabur rahim? Padahal sebelumnya disifati dengan perbuatan buruk. Maka jawabannya adalah Allah tahu bahwasannya ghibah
merupakan dosa yang susah untuk dihindari. Ya, sehingga mayoritas manusia pasti pernah terjerumus ke dalam perbuatan dosa ini. Makanya Allah mengatakan innallaha tawwabur rahim. Kalau begitu wahai manusia hamba-hamba yang beriman, kalian mengetahui ini dosa, maka bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi itulah alasan kenapa ayat ini ditutup dengan kata Innallaha tawwabur rahim. Allah tahu ini merupakan dosa yang sering dilakukan, maka harusnya manusia sering-sering bertaubat dari dosa ini. Ya. Kemudian Allah katakan Allah Maha menerima taubat. Kamu beribah, kamu bertaubat. Allah Maha menerima taubat. Jangan diulangi lagi. Kalau kamu besok mengulangi lagi, maka hendaknya kamu bertaubat lagi. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubatmu. Baik, kita akan tuliskan di sini beberapa faedah. Dari ayat ini ada banyak faedah ya. Kita ambilkan ya. Satu, satu, larangan ghibah. Allah melarang perbuatan ghibah. Kita tulis saja Allah melarang ghibah. Kalau Allah melarang, maka pasti perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Kemudian yang kedua adalah segala dosa yang disifati dengan keburukan, maka dosa itu merupakan salah satu dosa besar, merupakan merupakan kelompok dosa besar. Kemudian faedah yang ketiga, Allah tahu ya, betapa susahnya menghindari dosa ghibah. Maka Allah katakan, perintahkan kita untuk selalu bertaubat setiap kita terjatuh dalam ghibah. Ini adalah tiga faedah yang sangat agung dari ayat ini. Pertama, Allah tadi melarang perbuatan ghibah. Dan apa yang Allah larang secara sharih, secara jelas dalam Al-Quran, maka itu merupakan sesuatu yang buruk, dosa. Kemudian menimbulkan banyak sekali madarat, menimbulkan kerusakan, menimbulkan kebencian antara satu dengan orang lain. Bahkan ketika dia mengajak orang untuk mendengarkan gibahnya, orang itu pun ikut-ikutan membenci yang digibahi. Padahal tidak ada sangkut pautnya, tidak ada urusan, bahkan tidak mengenal. Namun ketika dia disodorkan dengan informasi-informasi itu, ia pun kemudian ikut-ikutan membenci orang tersebut. Maka ini sangat buruk sekali. Bisa memperkeruh ukhuwah Islamiyah, bisa memperkeruh, menghancurkan persaudaraan, kecintaan di antara kaum muslimin, ya, menyebarkan kebencian, kemudian ya, merusak pertemanan, merusak hubungan, ya, bahkan hubungan keluarga sekalipun juga bisa rusak hanya karena ghibah ini. Dan Allah ibaratkan di sini, ghibah itu seperti memakan bangkai. Dan segala sesuatu yang disifati dengan sifat yang buruk, maka itu merupakan dosa besar. Kemudian Allah tutup ayat ini, bahwasanya Allah itu Maha menerima taubat hamba-hambanya. Baik,
Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, mengatakan bahwasannya ghibah itu larangannya bersifat umum. Larangan untuk berghibah itu sifatnya umum, baik itu dalam konteks kekurangan fisik, ya, fisik yang kurang, atau mungkin sifat-sifat seseorang yang tidak menyenangkan, atau mungkin ya, kekurangan dalam agamanya. Itu semuanya apabila dibicarakan bukan dalam maksud untuk amar ma'ruf nahi mungkar atau mengingatkan, maka itu termasuk perbuatan ghibah yang terlarang. Jadi kita tuliskan di sini ghibah yang dilarang sifatnya umum, cakupannya umum. Satu bisa berupa kekurangan fisik, dua bisa kekurangan akhlak seperti pelit, ya, atau suka marah-marah, atau suka teriak-teriak, ya, atau kemudian sifat-sifat buruk yang lain, atau misalnya kekurangan agama. Ya. Contohnya seperti ya sering ketiduran dari waktu sholat dan lain sebagainya, ya. Tidak bisa baca Quran, ya. Tidak pernah belajar agama. Itu semuanya merupakan ghibah. Ya. Ghibah adalah kata Nabi, dzikru akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan kekurangan saudaramu yang merupakan sesuatu yang dibenci. Apabila itu tersebar, aib-aib saudaramu, kekurangan-kekuranganmu, ya, yang merupakan sesuatu yang dibenci apabila dia tersebar. Apabila disebutkan, maka itu merupakan ghibah. Dan cakupannya umum, baik itu kekurangan fisik ya, seperti tidak tampan atau tidak cantik atau badannya pendek atau hidungnya pesek segala macamnya, itu merupakan yang menyebutkan kekurangan yang juga termasuk bagian dari ghibah yang dilarang. Kemudian yang kedua adalah kekurangan akhlak, ya. Seperti tadi kita contohkan ya, suka marah-marah, suka mukul-mukul, ya, suka kata-kata kasar. Apabila seorang ya, menyebutkan sifat-sifat tersebut ya, dalam rangka menjelek-jelekkan orangnya, maka itu pun juga termasuk ghibah yang dilarang. Dan yang ketiga kekurangan agama. Kekurangan agama seperti tadi kita sebutkan ya, suka ketiduran ketika sholat ya, atau ya sholatnya sering terlambat, atau tadi tidak bisa baca Quran dan segala macamnya, itu merupakan kekurangan yang tidak boleh diumbar. Tidak boleh kita mengumbar kekurangan saudara kita. Baik. Dan ghibah pun juga bertingkat-tingkat. Membicarakan keburukan teman itu berbeda dengan membicarakan keburukan anggota keluarga. Ya. Kalau mungkin cerita tentang keburukan teman itu mungkin masih ya. Kadang yang diajak bicara tidak peduli, namun ketika membicarakan keburukan keluarga sendiri, maka itu tentu saja merupakan dosanya lebih besar. Ya. Dosanya lebih besar karena efeknya pun juga lebih berat. Ya. Nanti akan menjadi bahan olok-olokan manusia. Atau yang lebih besar dari itu adalah menggibahi pemimpin, menggibahi ya, pemimpin negara dan segala macam ya, dalam rangka memang untuk dijelek-jelekkan saja. Ingat berghibah di sini maksudnya adalah memang dinikmati. Kadang orang memang menikmati membicarakan keburukan orang. Dia memang tidak bermaksud untuk memperbaiki, namun dia hanya ingin menjelek-jelekan orang. Ya. Maka inilah perbuatan yang dilarang. Walaupun itu untuk pemimpin yang buruk sekalipun, kita tidak boleh menghibahinya. Apabila kita pengen amar ma'ruf, nahi mungkar kepada pemimpin, maka syariat telah memberikan tata caranya.
Itu dengan melalui perwakilan-perwakilan, melalui perantara-perantara. Kemudian dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, diserahkan kepada tata ahlinya dan segala macamnya. Tidak diserahkan kepada semua orang. Tidak semua orang berhak untuk mengkritik pemerintah. Tidak semua orang boleh untuk menjelek-jelekkan pemerintah. Apalagi manusia secara umum memang mereka tidak mengetahui bagaimana tata cara membangun suatu negara atau tata cara untuk membangun negara yang baik. Mereka hanya suka menjelekkan, namun tidak bisa untuk membangun. Kemudian yang lebih buruk dari itu, lebih buruk daripada menghibahi pemimpin adalah menghibahi para ulama. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mereka mendakwahkan dakwah salaf, apabila digibahi, apabila dihina atau difitnah, maka tentu saja itu dosanya lebih buruk daripada menghibahi manusia biasa. Ya. Kalau menghibahi manusia biasa, ya mungkin kita tidak ambil pusing dengan siapa yang digibahi. Namun apabila yang digibahi adalah ulama, kemudian menyebabkan manusia lari dari ulama tersebut, ya, dari ulama ahlu sunnah, manusia akhirnya tidak mau belajar agama, maka ini efeknya tentu saja lebih buruk. Ya. Lebih buruk, manusia nanti akan lari dari agama, manusia akan menjadi tidak paham agama, ya, sehingga timbullah kerusakan. Baik, ya. Akan kita tuliskan di sini hibah dosanya bertingkat-tingkat. Ya, yang pertama ya, hibahi teman biasa, menghibahi teman atau orang yang tidak dikenal, yang tidak memiliki kontribusi dalam hidupnya. Ini saja sudah dosa dan diancam dengan ancaman yang keras. Kemudian yang tingkatan berikutnya adalah menggibahi keluarga. Ya. Entah itu menggibahi suami, menggibahi istri, menggibahi orang tua, menjelek-jelekkan orang tua, menjelek-jelekkan keluarga sendiri di depan umum, di depan teman-temannya. Ini lebih besar dosanya daripada hanya sekedar menggibahi orang yang tidak dia kenal. Karena memborotnya efeknya lebih merusak. Yang ketiga adalah menggibahi pemimpin. Di atas keluarga ada pemimpin negara. Entah itu pemimpin atasan kita ataupun pemimpin suatu negara dan lain sebagainya. Dan yang paling puncak adalah menggibahi ulama ahlus sunnah. Menggibahi ulama ahlus sunnah ini dosanya tentu saja lebih besar. Ya. Lebih besar daripada menggibahi orang biasa. Jadi di sini ada tingkatan-tingkatan dosa. Tidak semuanya dosanya sama. Ya. Dosa ini diklasifikasikan berdasarkan efek, ya, efek buruk daripada ghibah itu sendiri. Semakin besar efeknya, semakin besar dampak rusaknya, maka tentu saja dosanya lebih besar. Nas'alullah as-salamah. Kita memohon kepada Allah keselamatan, ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang bermudah-mudahan dalam dosa ghibah ini. Karena sebagian manusia lidahnya sangat lemas sekali, sangat lihai, sangat terbiasa kalau masalah urusan, ya, mengomongin jeleknya orang. Ya. Kalau umumnya perempuan suka menjelek-jelekkan temannya atau menjelek-jelekkan keluarganya. Kalau laki-laki biasanya yang dijelek-jelekkan adalah pemimpin negara. Ya. Karena biasanya laki juga suka ghibah, hanya saja objeknya berbeda. Laki-laki tidak suka gibahin, ya, teman atau gibahin, ya, keluarga atau gibahin artis. Tapi laki-laki biasanya suka menggibahi orang-orang seperti atasannya atau pemimpin negara, atau yang lebih ekstrim menggibahi ulama, ya. Kemudian menjelekkan ulama sana sini, membenturkan ulama-ulama.
Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan disangka ghibah hanya dosa yang dilakukan oleh wanita saja. Ghibah juga sering dikonsumsi oleh laki-laki. Hanya saja objeknya berbeda. Objek apa yang diomongin ini berbeda. Baik. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla yang berikutnya wa qala ta'ala wa la takfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 36, janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak mengetahui. Janganlah engkau mengikuti apa yang tidak engkau ketahui. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati, itu semua kana anhu mas'ula, akan diberikan pertanyaan apa saja yang telah dilakukan olehnya. Telinganya akan dihisap. Dia suka mendengarkan apa? Apakah dia suka mendengarkan nasihat? Ya? Suka mendengarkan kata-kata yang baik? Ya? Suka mendengarkan ayat atau hadis? Atau malah dia lebih suka untuk mencari berita-berita gosip, keburukan-keburukan orang, kejelekan-kejelekan pemimpin, ya? Dan segala macamnya. Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Wal basara, demikian pula mata. Apa saja yang dilihat, apakah dia suka melihat sesuatu yang buruk ataukah dia suka melihat sesuatu yang baik. Wal fuad, demikian pula hati atau isi pikiranmu, bagi memikirkan apa itu, ya. Apakah itu keburukan ataukah itu kebaikan? Apakah dia suka ingin, ya, menghancurkan, ya, ukhuwah, ya, persaudaraan, atau suka ingin supaya temannya ini susah dan lain sebagainya, melancarkan konspirasi-konspirasi untuk memecah belah kaum muslimin, ya, memecah belah ukhuwah keluarga, memecah belah pertemanan, ya. Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka berhati-hati. Baik, ayat yang berikutnya qala ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang itu mengucapkan sesuatu ucapan melainkan di sisinya ada malaikat raqib dan atid. Apapun yang diucapkan oleh manusia pasti akan dipantau. Ini perkataan baik, ya, akan dicatat oleh malaikat raqib, dan perkataan yang buruk akan dicatat oleh malaikat atid. Semuanya dicatat, ya. Maka berhati-hatilah terhadap apa yang kita ucapkan. Jangan sampai, ya, ketika kita nanti dihadapkan di padang mahsyar, diberikan buku catatan kita, ternyata kebanyakan catatan kita merupakan amal buruk, ya. Sementara amal baiknya sangat sedikit. Jangan sampai kita merugi. Jangan sampai karena kita doyan ghibah, doyan mendengar gosip-gosip, doyan menjelek-jelekkan orang, sehingga nanti semakin panjang pula catatan keburukan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini Imam Nawawi memberikan sedikit penjelasannya. Ketahuilah bahwasannya setiap seorang mukallaf, orang yang dibebani syariat, yaitu yang akil dan baligh, seyogyanya menjaga lisannya dari segala macam perkataan. Kecuali kalau perkataan tadi ada tampak nyata adanya kemaslahatan. Apabila sama nilainya antara berbicara dan tidak berbicara menurut pandangan kemaslahatan, maka sunnahnya ialah menahan mulut dari berkata-kata itu. Ya. Sebab kadang-kadang perkataan yang mubah, yang boleh dan tidak haram itu dapat menyeret kepada keharaman atau kemakruhan. Hal ini banyak dalam adat kebiasaannya, sedangkan keselamatan itu
tidak dapat diimbangi nilainya oleh sesuatu apapun. As-salamatu la ta'diluha syai'un. Keselamatan itu sangat penting ya, tidak bisa diimbangi dengan apapun. Baik. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, siapa saja yang dia beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hendaknya ia berkata dengan perkataan yang baik atau diam. Kalau dia memang tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, ya minimal diam. Jangan sampai lisannya mengucapkan kata-kata yang buruk. Ya, fitnah, adu domba, ghibah, menjelek-jelekkan orang, menjelek-jelekkan pemimpin dan lain sebagainya. Baik. Ya. Diam itu lebih baik, lebih selamat daripada seseorang banyak berbicara, terutama apabila dia tidak bisa mengkontrol apa yang ia bicarakan. Terkadang ketika seseorang senang berbicara, dia tidak bisa memilah-milih kata-kata. Awalnya mungkin kata-katanya baik, namun di ujungnya ia tambahkan gosip-gosip. Ia tambahkan prasangka-prasangka buruk. Atau mungkin bahkan fitnah-fitnah. Maka hendaknya kita waspada terhadap dosa lisan yang satu ini. Baik, sekarang kita masuk ke hadis. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaknya ia berkata dengan kata-kata yang baik atau liyasmut, hendaknya dia diam. Baik ya. Di sini berarti ucapan manusia kita tuliskan ya. Ucapan manusia itu ada tiga kategori. Ya. Ucapan manusia ada tiga macam. Pertama, kebaikan. Kedua, keburukan. Ketiga, fudulil kalam. Oke, ya. Jadi, dijelaskan dalam Syarah Arba'in Nawawiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau menjabarkan hadis ini ya dalam kitab Arba'in Nawawi ya. Beliau menjelaskan syarahnya bahwasanya ucapan manusia itu ada tiga macam, tiga jenis ucapan manusia berdasarkan baik dan buruknya. Ucapan jenis pertama adalah kebaikan seperti nasihat, amar ma'ruf nahi munkar ya. Tilawatul Quran, membaca kalamullah, mentadaburi ayat-ayatnya, mendakwahkan isinya, membaca hadis-hadis Nabi, mentadaburi maknanya, kemudian juga mendakwahkan isinya, itu juga termasuk ucapan-ucapan yang baik. Inilah yang diminta oleh syariat. Kita diminta untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Dan jenis yang kedua dari ucapan manusia adalah ucapan-ucapan yang buruk, seperti dusta, kemudian adu domba, ada fitnah, ada ghibah, ada makar dan segala macamnya yang merupakan keburukan, maka ini perkataan tersebut hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan. Adapun jenis yang ketiga adalah fudulil kalam. Perkataan yang asalnya mubah, fuduli itu artinya sesuatu yang lebih dari apa yang dibutuhkan. Asalnya bercakap-cakap, bercerita, ya, kemudian beramah tamah dengan manusia, itu hukumnya bisa sunnah dan juga bisa mubah. Namun apabila dilakukan
terlalu banyak, terlalu sering seseorang nongkrong. Laki-laki terlalu sering nongkrong dengan teman-temannya. Yang perempuan juga terlalu sering nongkrong dengan teman-temannya, baik yang muda maupun yang tua. Maka pasti di sana akan ada namanya fudulil kalam. Ketika topik pembicaraan sudah habis, yang penting-penting, yang baik-baik sudah habis atau mungkin sudah bosan dengan kata-kata yang baik, naudzubillah, maka diganti dengan awalnya dengan candaan-candaan. Eh, Awalnya bercanda, boleh-boleh saja untuk mencairkan suasana. Namun apabila tidak dijaga, maka ini akan mengarah kepada fudulil kalam. Perkataan yang tidak jelas, ya, yang suka menerka-nerka, suka bersuuzon kepada temannya, suka bersuuzon kepada orang lain, suka mengira-ngira. Dan ini sering terjadi. Kalau kita misalnya ditanya tentang gimana sih fulan, oh nggak tahu, mungkin kayaknya gini, kayaknya gitu, katanya begini, katanya begitu. Itu semuanya merupakan fudulil kalam yang tidak ada gunanya, yang bahkan lebih mengarah kepada keburukan, lebih mengarah kepada, ya, ghibah dan juga adu domba. Baik, maka hendaknya kita waspada terhadap fudulil kalam. Ya, mungkin terlihat mubah berjumpa dengan saudaranya, bercerita, tukar pikiran, tukar cerita, itu mubah. Namun apabila dilakukan terlalu sering, ya, terlalu lama, maka pasti akan muncul gosip-gosip, ya, muncul kata-kata yang tidak benar, muncul prasangka-prasangka dan lain sebagainya. Baik. Baik, kemudian hadis yang berikutnya. Hadis di sini nomor 1509. An Nabi Musa radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, manakah kaum muslimin yang paling utama, yang paling baik? Apa saja sifat-sifat orang muslim yang baik itu?" Maka Nabi katakan, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Itu orang-orang Islam lainnya merasa selamat dari gangguan lisan serta tangannya. Berarti dia tidak suka ghibah, tidak suka berburuk sangka, ya, tidak suka menceritakan keburukan orang, dan juga tangannya tidak suka merusak, tidak suka mengganggu, ya, orang lain. Itulah muslim yang paling baik. Dia senantiasa memperhatikan lisan dan tangannya. Jangan sampai lisannya ini mencela orang, mengumpat orang, menjelek-jelekkan orang. Dan jangan pula sampai tangannya ini kemudian menzolimi orang, yang mengambil tanah orang, ya, mencuri punya orang, menggelapkan dana, ya, korupsi segala macamnya, atau buang sampah sembarangan. Itu merupakan dosa dari tangan. Jadi dosa tangan, entah itu perbuatan-perbuatan yang dilakukan tangan secara langsung, memukul, mencubit, ya, menjambak, atau yang dilakukan oleh tangan dalam bentuk gangguan, seperti itu tadi, buang sampah sembarangan, atau kemudian merampas tanah orang, atau merusak lingkungan, ya, merusak alam, membakar, sampah sembarangan. Itu merupakan, dosa tangan. Termasuk juga perbuatan penggelapan dana, eh, korupsi dan segala macamnya, itu juga merupakan dosa yang dilakukan oleh tangan.
Maka segala bentuk dosa itu imma dilakukan oleh tangan, ya, imma dilakukan oleh lisan. Berarti orang Muslim itu harus menjaga segala bentuk dosa, terutama dosa di sini dalam konteks hadis ini adalah dosa yang merugikan, yang menzolimi Muslim yang lain. Jangan sampai kita menzolimi Muslim yang lain, baik itu dengan lisan ataupun dengan tangan. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis 1510. An Sahal bin Sa'ad qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Man yadman, siapa saja yang dapat memberikan jaminan kepadaku ma baina lihyaihi, tentang apa yang ada di antara kedua jenggotnya. Lihyaihi itu jenggot sebenarnya di sini, ya. Jenggot dan kumis, ya, yakni mulut, itu dosa lisan. Wa ma baina rijlaihi, dan juga apa yang di antara dua kaki, yakni kemaluannya. Adman lahul jannah, maka saya akan memberikan jaminan surga untuknya. Maka di sini juga merupakan isyarat bahwasannya sumber dari perbuatan dosa bisa dari lisan dan juga bisa dari kemaluan. Dari lisan seperti mengumpat, menggibah dan segala macamnya. Dari kemaluan ini yang berkaitan dengan syahwat, dalam hubungan lawan jenis, entah itu ya berpacaran yang dengan cara yang haram, ya, atau kemudian selingkuh, naudzubillah min dzalik, atau mungkin homoseksual dan lain sebagainya, atau hal-hal yang nanti mengarah kepada dosa kemaluan, ya. Maka ini juga merupakan dosa yang sering terjadi. Ketika Nabi mengatakan adman lahul jannah, aku akan jamin baginya surga, maka sebenarnya ini merupakan isyarat bahwasanya menjaga lisan dan kemaluan itu merupakan perbuatan yang berat, amanah yang berat. Banyak orang yang tidak bisa menjaga lisannya, walaupun mungkin mudah baginya untuk menjaga kemaluannya. Dia tidak suka kecuali hanya kepada ya suaminya atau kepada istrinya saja. Dia tidak suka kepada orang lain, ya, di luar dari ikatan pernikahan. Namun seringkali lisannya ini mudah tergelincir dalam kata-kata yang tidak baik. Maka di sini penting bagi kita sekali lagi untuk menjaga lisan. Banyak hadis-hadis yang berbicara tentang pentingnya menjaga lisan. Baik, selanjutnya kita akan baca hadis berikutnya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan, suatu kalimat, ma yatabayyanu fiha, yang tidak dia pikirkan matang-matang. Dia hanya nyerocos ngomong saja tanpa difilter, tanpa dipikirkan dulu dampaknya. Yazillu biha ilan nar. Maka ternyata ucapannya itu menggelincirkannya kepada neraka. Ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Yang jaraknya lebih jauh. Jarak dia tergelincir ke neraka tersebut lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.
Oke, ini merupakan perkataan yang sangat buruk sekali. Ini konteksnya biasanya dalam masalah-masalah syariat. Contohnya adalah istihza biddin. Istihza biddin, menghina syariat atau sunnah, menghina syariat atau sunnah. Kebanyakan orang mungkin merasa asing melihat syariat Islam diterapkan, terasa asing melihat orang yang mengenakan jenggot, ya, memelihara jenggot, terasa asing melihat wanita mengenakan hijab yang syar'i, yang panjang, menutupi dari atas sampai bawah, ujung kepala sampai ujung kaki. Terasa asing manusia melihat wanita bercadar. Terasa asing manusia melihat orang mau naikkan celananya di atas mata kaki. Kemudian membuat manusia menghina syariat tersebut. Maka di sini perkataan menghina tersebut yang menghina orang yang bercadar, menghina orang yang berjenggot dan segala macamnya, menghina orang yang berpakaian dengan pakaian syar'i, maka sungguh ucapan itu bisa membuat dia tergelincir ke neraka melebihi jarak antara timur dan barat. Nauzubillah min dzalik. Atau juga misalnya, contoh lain adalah memfitnah ulama. Contoh lain adalah memfitnah ulama ahlus sunnah. Kenapa kita khususkan ahlus sunnah? Karena mereka adalah ulama yang berhak untuk dijaga kehormatannya. Adapun untuk ulama yang menyuruhkan kepada kesesatan dan kebid'ahan, maka selayaknya mereka diingatkan dengan cara yang baik. Ya, apabila tidak bisa, maka hendaknya dibendung pemikiran-pemikiran mereka, dijelaskan letak kekeliruan-kekeliruan mereka. Jadi di sini untuk mencela atau menjatuhkan martabat ulama ahlu sunnah juga termasuk dari perkataan yang bisa menggelincirkan seseorang ke neraka. Karena efek dari memfitnah, menjelek-jelekan ulama ahlu sunnah akan membuat manusia lari dari kebenaran, akan membuat manusia lari, ya, dari dalil-dalil Quran dan dalil sunnah. Maka berhati-hati. Hendaknya kita senantiasa berhati-hati. Baik, hadis yang berikutnya. Wa anhu, dari Abu Hurairah juga. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba, ya, itu mengatakan sesuatu perkataan yang diridhai oleh Allah, yang ia sendiri tidak banyak mengambil perhatian dengan kata-katanya. Lalu Allah mengangkatnya dengannya beberapa derajat. Dan juga ada hamba yang berkata dengan kata-kata yang menyebabkan kemurkaan Allah, yang ia sendiri tidak banyak mengambil perhatian dengan kata-katanya, tidak peduli dengan apa yang ia ucapkan. Yahwi biha fi jahannam. Lalu orang itu pun terjatuh ke dalam neraka jahannam sebab kata-katanya tersebut. Ya. Ini disadari atau tidak disadari, ternyata ucapan seseorang memiliki dampak yang besar. Tasbih, tahmid, tilawah, amar ma'ruf nahi munkar, nasihat-nasihat, kata-kata yang ia ucapkan, ya, kata-kata yang baik, motivasi segala macam. Walaupun dia tidak menyadari, dia tidak mengetahui manfaatnya di dunia, namun ternyata dari kata-kata tersebut, ya, menjadi sebab yang besar
dinaikkan derajatnya, menjadi sebab yang besar diterimanya amal solehnya. Jadi sebab yang besar berlibatnya amalan seseorang. Oke, ini merupakan kabar gembira. Maka perbanyaklah kita dari kata-kata yang baik. Memperbanyak memberikan nasihat, memperbanyak memberikan menyebarkan ilmu yang bermanfaat, baik itu dengan lisan maupun tulisan. Mudah-mudahan dengannya itu bisa menaikkan derajat kita semua. Dan kebalikannya ada hamba-hamba, ada manusia-manusia yang tidak peduli dengan kata-kata yang ia ucapkan. Ya. Ketika dinasihatin dia tidak peduli. Ketika dibawakan Al-Quran dan hadis dia malah menolak dan segala macamnya. Maka sungguh ucapan-ucapan yang buruk itu ternyata membawa kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Satu hadis lagi. An Abi Abdurrahman Bilal bin Al-Harith Al-Muzani radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala. Sesungguhnya ada seseorang yang berkata dengan kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah. Maka la yadhunnu an tablugha ma balaghat. Ia tidak mengira bahwasanya perkataan itu akan mencapai suatu tingkat yang dapat dicapainya. Yaktubullahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah. Lalu Allah mencatatnya untuknya bahwa ia akan memperoleh keridhaannya sampai pada hari ia menemuinya. Wa innar rajula yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Dan sesungguhnya ada seorang yang berkata dengan suatu perkataan dari apa-apa yang menjadikan kemurkaan Allah. Maka yadhunnu an tablugha ma balaghat. Ia tidak mengira bahwasanya perkataannya itu akan mencapai suatu tingkat yang dapat dicapainya. Yaktubullahu lahu biha sakhatuhu ila yaumi yalqah. Lalu Allah mencatatkan untuknya bahwa ia akan memperoleh kemurkaannya sampai pada hari ia menemuinya. Baik, satu hadis lagi. An Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, Qultu ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bih. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia berkata, Ya Rasulullah, beritahukanlah kepada saya sesuatu perkara yang saya wajib tetap berpegang dengannya itu. Qala kul rabbi Allah summa istaqim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, katakanlah Tuhanku adalah Allah, summa istaqim. Kemudian istiqomahlah. Qultu ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya. Kemudian beliau mengatakan, apakah yang paling engkau takutkan baik atas diriku ini ya Rasulullah? Maka fa'akhadha bilisani nafsi. Rasulullah memegang lidahnya sendiri kemudian bersabda, hada, lisan inilah yang paling aku takutkan darimu wahai Sufyan bin Abdullah. Karena dari lisan ini begitu banyak manusia yang terjerumus ke dalam dosa-dosa dan kemurkaan. Betapa banyak manusia-manusia yang celaka, yang tergelincir ke dalam neraka karena sebab lisannya. Baik. Baik, cukup sekian saja. Apabila ada pertanyaan, silahkan sebelum kita
akhir kan. Insya Allah akan kita lanjutkan materinya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kan ini pertemuan keberapa? Pertemuan ke-9. Saat ini pertemuan ke-9 karena pertemuan ke-8 yaitu ketika kita membahas soal-soal ujian. Sekarang adalah pertemuan ke-9. Jadi 7 pertemuan materi, satu pertemuan untuk membahas soal, dan sekarang adalah pertemuan ke-9. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Baik, apabila tidak ada pertanyaan, maka cukup kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka